Raden Kiai Haji Thohir Zain adalah putra keempat dari RKH Abdul Hamid bin Ahmad Mahfuz Zayadi. Dari ayahnya beliau termasuk keturunan dari Kiai Abdul Hamid bin Isbat Banyu Anyar, pengarang kitab tarjuman yang sangat terkenal pada zamannya. Adapun dari ibundanya, beliau adalah putra dari Nyai Hajah Mutiah binti RKH Abdul Mukid bin RKH Abdul Aziz atau Kiai Ali Wafa Tempurjo bin RKH Abdul Hamid Isbat, sehingga kedua orang tua beliau masih sepupu dua kali, karena kakek beliau masih bersaudara, yaitu RKH Abdul Majid dengan RKH Abdul Aziz atau Ali Wafa. Adapun ibunda beliau, Nyai Hajah Mutiah, dilihat dari ibunya adalah putri dari Nyai Maimunah binti Asma binti Sayhon Aholil Bangkalan dengan Nyai Mesi. Dengan demikian garis nasab beliau bertemu dengan Saihona Holil Bangkalan. Pada tulisan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang sosok dari putra keempat dari kiai saya ini. Kebetulan dari para putra kiai, yang paling saya kenal adalah sosok beliau, sosok yang banyak memberi motivasi sekaligus inspirasi kepada semua orang yang mengenalnya. Terlebih pada saya pribadi sebagai santri sekaligus muridnya, kala itu pun sampai sekarang. Untayan kata-kata bijak yang keluar dari dawuhnya bagai rintik hujan yang selalu saya nantikan di saat bumi yang saya tapaki terasa gersang, masih teringat dengan jelas dalam ingatan saya. Jika tidak salah sekitar tahun 2004 beliau sudah mulai kembali menetap di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata setelah menimba ilmu di pondok pesantren Langitan Tuban dan di Darul Hadith di Malang. Pada saat itu saya masih berstatus sebagai santri baru di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata. Menurut saya keberadaan beliau pada saat itu telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata. Saya masih teringat pada saat ratusan santri menangis dikarenakan tidak naik kelas disebabkan ide beliau untuk menaikkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM di setiap mata pelajaran pokok. Rupanya dari setiap ide yang dituangkan oleh beliau mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan yang ada di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata pada saat itu pun sampai sekarang. Bukan sekadar itu saja, di antara gagasan beliau selanjutnya ialah menggalakkan kajian kitab kuning dan belajar membaca kitab kuning. Upaya beliau dalam hal ini ialah dengan memulai menghidupkan kembali sebuah organisasi yang sempat stagnan sebelumnya, yaitu Majelis Musyawarah Kutubudibiyah M2KD. Rupanya keberadaan saya sebagai salah satu anggota di M2KD waktu itu, rupanya membawa keberuntungan tersendiri bagi saya. Karena dari sanalah saya banyak mengenal beliau meski beliau belum mengenal saya. Baru sekitar tahun 2010 tepat ketika saya baru naik ke kelas 1 aliyah beliau mulai mengajar pelajaran Nahwu dengan materi kitab Alfiyah Ibnu Malik di kelas saya. Mulai saat itulah beliau mengenal saya, ditambah lagi setelah itu pada tahun 2010 sampai tahun 2011 saya terpilih menjadi wakil direktur di M2KD. Yang mau tidak mau saya harus sering sowan membicarakan dan menerima instruksi dari beliau berkaitan dengan ke M2KD-an. Yang paling berkesan dan tidak saya lupakan ialah ketika pada tahun 2011 sampai tahun 2012 pada saat itu saya menjabat sebagai Direktur M2KD oleh beliau. Saya diminta untuk melayani beliau selama liburan karena para khodim yang biasa melayani beliau hendak pulang ke rumahnya masing-masing. Begitulah pengalaman hidup saya dengan seorang sosok motivator yang selalu kaya dengan ide-ide yang brilian. Sosok itu pula yang mengantarkan saya terdampar jauh dari Pulau Madura menuju pulau asing.
Berau, Kalimantan Timur yang saya tempati sampai sekarang, untuk mengamalkan apa yang saya dapat di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Adapun dari hasil ide-ide beliau, selain apa yang saya sampaikan adalah 1. Terbentuknya program metode cara baca kitab kuning dengan cepat 3 bulan, yang diberi nama Prakom. Yang kebetulan saya termasuk bagian tim sekaligus pengajar di Prakom saat itu. 2. Terbentuknya program cepat memahami ilmu fikih yang diberi nama Fikih 3. Terbentuknya program lanjutan Prakom yaitu Arkom 4. Terbentuknya program cepat memahami ilmu mantik dan usul fikih atau logis dan lain-lain. Mengenai kegiatan beliau sampai saat ini antara lain ialah beliau menggantikan ayahandanya RKH Abdul Hamid AMZ untuk mengajar kitab tafsir Al-Quran tiap sore di musolah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata. Mengajar kitab Al-Hikam di Congkop Mambaul Ulum Bata di setiap hari Rabu sore. Beliau juga menjabat sebagai salah satu pengurus penting di kampus STAI Al-Khairat. Selain itu beliau sering menjadi pemateri seminar dan aktif menyampaikan ceramah agama di pengajian umum. Demikian sekelumit tentang sosok Gus Thohir Zain, yang wejangannya selalu saya rindukan, dan rindu itu hanya akan terobati manakala saya sudah sowan kepada beliau. Abi Hilya, Berau Kaltim, tanggal 17 Desember tahun 2016.